Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Selamat datang kembali di pesantren Ramadan virtual hari yang keempat. Semoga anak-anak tetap semangat dalam menjalani pesantren Ramadan meskipun hanya dari rumah. Semoga ini pesantren Ramadan terakhir yang virtual. Di tahun selanjutnya kita bisa bertemu kembali di tatap muka karena merdeka belajar tanpa batasan layar kaca dan batasan kuota. Oke, sebelum saya mulai, saya selalu mengingatkan kepada anak-anak untuk tetap patuhi protokol kesehatan yang ada, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan agar kita dapat terlindung dari virus COVID-19 yang masih ada hingga sampai sekarang. Pada kesempatan kali ini saya akan membagi cerita, membahas materi sedikit tentang Ramadan bersama Rasulullah. Jadi intinya materi kali ini saya akan membahas hal-hal yang biasa dilakukan Rasul saat bulan Ramadan. Hal-hal yang dianjurkan Rasul saat bulan Ramadan. Kita harus ngapain aja sih? Kita harus gimana sih supaya dapat memaksimalkan ibadah kita selama bulan Ramadan kali ini. Yang pertama kita harus melakukan sahur. Sahur ini bukan hanya sekedar untuk kita supaya kuat menjalani puasa, tetapi sahur juga merupakan anjuran Nabi. Bahkan dalam salah satu hadisnya dari Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, makan sahurlah karena sahur itu barokah. Lalu pertanyaannya, apa barokah itu, Pak? Barokah itu tanpa kalian sadari sering kita ucapkan di salam. Bahkan di salam awal tadi ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang artinya semoga keselamatan, rahmat, dan keberkahan selalu menyertai kita semua. Jadi barokah itu secara bahasa dia berarti keberkahan. Secara kamus bahasa Indonesia dia berarti karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia. Dan kalau menurut istilah dari salah satunya Imam Ghazali yaitu bertambahnya kebaikan. Bahkan para ulama juga menjelaskan makna berkah sebagai segala sesuatu yang banyak dan melimpah, mencakup berkah, baik berkah secara materi ataupun spiritual. Materi apa tuh Pak? Materi bisa dari bara harta, kita bisa makan. Sedangkan spiritual tuh seperti ketenangan, jadi kita nggak galau. Anak zaman sekarang mungkin banyak galaunya, mungkin karena kita kurang ibadah, kurang berkah hidupnya, jadi kurang tenang. Terus juga bisa kesehatan, usia panjang itu juga salah satu keberkahan dalam hidup kita. Yang pertama sudah, yaitu kita harus sahur. Jadi sahur itu bukan hanya sekedar supaya kita kuat menjalani puasa, tapi ternyata ada anjuran Nabi di sana dan mengandung keberkahan untuk kita yang menjalani sahur. Lalu setelah sahur, yang kedua itu adalah ada hal untuk setelah sahur kita harus setelah menjalani puasa sampai maghrib dan setelah azan maghrib kita harus menyegerakan berbuka puasa. Menyegerakan berbuka puasa ini juga adalah anjuran dari Nabi. Dalam hadisnya yaitu, umatku masih dalam kebaikan selama mendahulukan berbuka. Jadi untuk anak-anak misalkan lagi di dalam perjalanan atau misalkan lagi di suatu tempat yang tidak terdengar azan, sekarang sudah ada teknologi, kita bisa download aplikasi untuk tahu jadwal-jadwal sholat. Dari situ misalkan kita memang sudah waktunya berbuka, maka kita harus berbuka. Hal yang ketiga adalah sholat tarawih dan sholat malam. Sholat tarawih ini spesial. Kenapa spesial? Dia hanya ada di bulan Ramadan. Jadi untuk anak-anak, semoga sholat tarawihnya bisa konsisten, baik dari malam pertama sampai malam yang terakhir.
Karena kesempatan sholat tarawih ini hanya bisa kita dapat di bulan Ramadan. Di bulan-bulan lain tidak ada sholat tarawih. Jadi jangan hanya ke masjid lalu ketemu teman, malah ngobrol, main, nongkrong dan tidak sholat. Sebaiknya sholat terlebih dahulu, tetap sholat tarawih, karena sholat tarawih itu spesial, dia hanya ada di bulan Ramadan. Jadi jangan sia-siain anak-anak hanya untuk malah ketemu. Bahkan perang sarung, nggak tahu sampai sekarang masih ada nggak tuh yang perang sarung, semoga tidak ya. Memang asik tapi itu tidak dianjurkan. Yang dianjurkan adalah kita ke masjid dan sholat tarawih. Bahkan ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang sholat malam pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap ganjaran dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi untuk kita nggak perlu merasa butuh pahala yang banyak, tapi kita perlu merasa kita punya dosa yang banyak. Jadi kita jadi manusia jangan sombong. Kita memiliki tentunya dosa-dosa, baik dosa kecil yang kadang kita tidak sadar melakukannya, itu harus kita pikirkan. Jadi dengan sholat malam bisa menambah pahala dan menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Lalu poin keempat, ada memperbanyak membaca Al-Quran. Kenapa kita harus memperbanyak bacaan Quran? Karena pada bulan Ramadan ini adalah bulan turunnya Al-Quran. Membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu berpahala berkali-kali lipat. Jadi amat sangat sayang kalau kita di bulan Ramadan ini tidak membaca Al-Quran. Bahkan dalam sebuah hadis, minimal Nabi itu dapat khatam minimal banget itu 1 kali di bulan Ramadan. Sekarang sudah hari ke 7 ya atau ke 8. Kita sudah sampai mana tadarusnya anak-anak? Nah, gimana sudah tadarus minimal 1 hari 1 juz. Kalau berat 1 hari 1 juz bisa dibagi setiap habis sholat. 1 juz itu kurang lebih 2 lembar. 2 lembar itu 1 juz itu kurang lebih 10 lembar, dibagi 5 waktu sholat, bisa setelah habis sholat membaca 2 lembar, maka 1 hari bisa mencapai 1 juz tuh. Salah satu triknya biar tidak merasa berat kalau langsung baca 1 juz. Lalu juga membaca Quran itu selain berpahala, kita juga bisa belajar di sana, belajar membaca lagi. Karena kadang kita yang anak-anak sudah bisa membaca, tapi saat sudah lama tidak membaca, pasti saat membacanya lagi kadang suka terbata-bata karena sudah lupa atau sudah lama tidak membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran ini merupakan kitabnya kita, kitab suci umat Islam, maka kita harus mau belajar untuk kebaikan kita tentunya, karena ini adalah kitab suci umat Islam yang harus isinya berisi semua segala macam obat, segala macam jalan, segala macam petunjuk ada di dalamnya kalau kita mau belajar. Bahkan kalau dalam hadis Nabi juga dikatakan Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Kedermawanan beliau meningkat pada bulan Ramadan, yaitu ketika didatangi Jibril setiap malam, ia bertadarus Al-Quran dengan Rasulullah. Jadi setiap malam tuh Nabi bertadarus Al-Quran. Kayaknya idolanya siapa? Idola kita Nabi. Dia adalah orang paling luar biasa, Nabi. Kita harus mengikuti apa-apa yang dilakukannya, karena pada akhir nanti kita mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian poin kelima ada memperbanyak sedekah. Sedekah ini terserah, sedekah siang, sedekah subuh, sedekah malam. Poinnya yang penting adalah sedekah. Sedekah itu gak harus banyak. Maksud saya
tidak memandang nominal sedekah itu. Ya kita mampunya sekian, boleh. Kalau kita bisa mampunya lebih banyak ya tentunya lebih bagus ya, kayak gitu. Yang penting kita sedekah. Memperbanyak sedekah sangat disunahkan bahkan saat kita berpuasa, termasuk diantaranya adalah memberi keluasan belanja pada keluarga, berbuat ihsan kepada famili dan kerabat, serta memperbanyak sedekah. Rasulullah adalah orang yang paling bagus dalam kebaikan dan menjadi lebih baik lagi saat bulan Ramadan ketika Jibril mendatanginya. Rasulullah itu adalah orang yang sangat murah dengan sumbangan, namun saat beliau paling bermurah adalah di bulan Ramadan saat beliau bertemu Jibril. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedekah ini jadi bisa, sedekah ini kadang juga nggak harus ke manusia aja. Kita sedekah bisa ke tumbuhan, kita siram tanaman. Terus bisa juga ke lingkungan, kita tidak membuang sampah sembarangan. Itu juga salah satu bentuk sedekah kita kepada makhluk hidup. Bisa juga kita menyisihkan sisa makanan kita kepada hewan-hewan liar. Itu juga salah satu bentuk sedekah. Jadi sedekah itu tidak melulu uang, tidak harus dari harta, yang bisa kita sisihkan ya ke makhluk hidup, bisa ke tanaman, ke lingkungan, ke hewan. Itu salah satu bentuk sedekah. Itu banyak, jadi jangan terpaku harus harta, kayak gitu sih ya pesannya. Lalu yang terakhir, yang keenam, udah 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5, dan sekarang yang keenam berarti. Yang keenam itu kita dianjurkan untuk memberi makan orang yang berpuasa. Mungkin kalian kalau di jalan sering ketemu tuh orang-orang yang bagi-bagi takjil gratis, orang yang lagi bagi-bagi bahkan ada yang minuman, ada yang kurma. Itu memang dianjurkan oleh Nabi tuh, kita harus kita harus berbagi makanan kepada orang yang berpuasa. Bahkan ada sebuah hadis dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memberi makanan untuk berbagi bagi orang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang tersebut tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang itu. Jadi kalau kita ngasih makan orang yang berbuka puasa, itu kita dapat pahalanya juga seperti orang yang berpuasa tersebut. Jadi kapan lagi kan kita bisa mendapatkan pahala hanya dengan sekedar membagi makan pada orang puasa, memberi makan pada orang yang puasa. Dan itu pun nggak harus yang memberi makan tuh yang kayak nasi satu box itu, enggak gitu. Kita bagi air mineral sama kurma, itu juga termasuk sudah memberi makan orang-orang yang berpuasa. Lalu yang ketujuh, ini suka terlewat atau sering banget yang kita tidak sadari, itu nomor ketujuh. Poin ketujuh, kita harus menjaga lidah dan anggota tubuh. Jadi kalau puasa tuh omongannya dijaga. Jangan sampai kita puasa tapi omongannya suka berkata kasar. Ya. Suka tangan kita suka iseng, jahil, menyakiti orang. Ya. Kalau lidah yang menyakiti lewat perkataan, dimintain tolong, tar dulu, tapi nggak dilakuin, atau bahkan menolak, melawan orang tua, tentunya untuk anak-anak. Nah ini sering kita tidak sadarin. Bahkan kalau bercanda juga mungkin akan ngerasain sesama teman. Kadang kalau bercanda suka menggunakan kata-kata yang kurang baik, kata-kata yang kasar. Itu sayang banget kalau harus dilakuin kayak gitu ya, menjaga lidah. Jadi kita harus menjaga lidah dan anggota tubuh kita supaya pahala puasa kita tidak habis hanya karena hal-hal yang seperti itu. Baik, poin selanjutnya ada menahan diri dari keburukan. Menahan diri dari keburukan, bahkan Rasulullah SAW bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar saja.
Jadi sayang banget kan kalau kita udah puasa cuma dapat laparnya, nggak dapat pahala. Selanjutnya di poin ke-9 ada iktikaf. Iktikaf ini biasanya kalau di sini ya di Indonesia tuh seringnya di 10 malam terakhir. 10 malam terakhir kita beriktikaf di masjid, mengharapkan mendapat malam yang luar biasa, yaitu malam Lailatul Qadar. Bahkan ada juga hadis riwayat Ibnu Umar, Anas dan Aisyah radhiyallahu berkata bahwa Nabi SAW biasa beriktikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan sejak beliau tiba di Madinah sampai beliau wafat. Jadi kita memang dianjurkan beriktikaf di 10 malam terakhir. Karena di 10 malam terakhir itu ada satu malam yang amat sangat luar biasa, malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Poin yang terakhir yang dianjurkan Nabi dalam bulan Ramadan adalah kita harus memperbanyak doa. Doa apa Pak? Doa apapun. Doa yang baik-baik tentunya ya. Doa minta sehat, doa minta dimudahkan urusannya, doa minta dikabulkan keinginannya. Pokoknya doa apapun selama itu baik. Kita dianjurkan untuk memperbanyak doa di bulan Ramadan ini. Bahkan sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan penuh keberkahan. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kalian berpuasa di dalamnya. Di bulan itu pintu-pintu langit akan dibuka dan pintu-pintu neraka akan ditutup. Di bulan itu setan-setan akan diikat. Di bulan itu ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa terhalang mendapatkan kebaikannya, maka sungguh ia telah terhalang. Jadi bulan Ramadan ini memang kesempatan emas buat kita meraih pahala dan juga buat kita membiasakan diri pada hal-hal yang baik, seperti kayak tadi tadarus, sholat malam. Itu kita latihnya di bulan Ramadan, tapi harus bisa kita laksanakan sampai di bulan-bulan lainnya. Jadi bukan hanya di bulan Ramadan kita sholat, kita tadarus, tapi di bulan lainnya tuh sholat yang 5 waktu aja bolong-bolong. Jangan sampai kayak gitu. Jadi bulan Ramadan ini bisa dibilang bulan kita melatih pelatihan diri untuk terbiasa senantiasa beribadah kepada Allah. Dan setelah melewati bulan Ramadan, kita bisa memulai hidup yang lebih berkah dengan selalu beribadah kepada Allah SWT. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kekurangan tentunya datang dari saya, sedangkan kesempurnaan datangnya hanya dari Allah. Saya tutup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.